Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzan Alfi, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Pamulang, kelas 03 PPKE 002. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Bu Dosen Sulasri MPD MH. Saya akan menyampaikan mata kuliah PPKN SMA kelas 12 semester 1 dengan KD poin 34, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Adapun rumusan tujuan KD-nya, audiensnya siswa, kondisinya setelah mengamati gambar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Behaviornya menjelaskan digrinya analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Adapun juga CABD-nya setelah mengamati dari gambar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, siswa menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Adapun juga pengembangan IPK poin 341 menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada poin 34.2 menguraikan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Ada poin 3.43 menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ada poin 344 menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada poin 345 menelaah bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Adapun juga tujuan pembelajaran dari IPK tersebut. Ada poin 341, siswa mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai warga negara, teman-teman. Ada poin 342, siswa mampu menguraikan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Ada poin 343, siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ada poin 344, siswa mampu menganalisis upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada juga poin 345, siswa mampu menelaah bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Adapun topik materinya yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, yaitu sub 1 makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada sub 2 jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Ada sub 3 kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ada sub 4 upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada sub 5 bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyaksikan gambar-gambar yang menunjukkan hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi sub A, makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seseorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Lanjut lagi, ada juga hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dengan pengertian hak warga negara. Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status warga negara seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak dalam pemerintah Republik Indonesia adalah hanya harga warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Ada hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945. Ada hak hukum adalah hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sekarang kita membahas kewajiban. Tadi kita sudah membahas tentang hak. Sekarang kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira teman tahu nggak apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asas terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Ada juga hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban dipenuhi, misalnya seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhi kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, seiring terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, misalnya setiap warga negara berhak atau atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Dan demikianlah teman-teman pada materi bab 1 sub A, makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya tadi paparkan, dan teman juga bisa meresap apa yang sudah saya paparkan tadi. Saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.